Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Salam dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum lebih jauh membahas keselamatan dan kesehatan kerja ini, harus kita ketahui terlebih dahulu apa definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, fungsi dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama, sebagai pedoman mengidentifikasi dan menilai adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 2. Sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. 3. Membantu memberi saran dalam perencanaan, pengorganisasian, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja agar lebih aman dan sehat. 4. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program kerja. 6. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan, tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Dan adapun tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja, pertama, melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kedua, menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Tiga, memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Pada ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, baik itu suhu, ventilasi, penerangan, situasi apapun yang lainnya, untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya, kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. 3. Metode kerja. Standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerja tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara pengoperasian mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja? Jawabannya ada. Undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan, tempat kerja, dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang keselamatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Demikianlah penjelasan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.